perkenalkan saya Abirama Novandra Putra, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan kardiologi intervensi. Salam kenal semuanya. Dan saya dengar dokter juga telah menyelesaikan pendidikan fellowship-nya ya di Universitas Renji, China. Iya, di Renci Hospital di Shanghai. Oh, di China. Shanghai, oke. Betul. Kalau dokter Abi sendiri, itu intervensinya ada satu kekhususan lagi? Ya, saat ini fokus saya di bidang intervensi koroner. Ya, pada dasarnya banyak hal yang sebenarnya di sana ada, di kita juga sudah ada ya. Seperti intravascular imaging, baik itu IVUS maupun OCT, kita sudah kerjakan di Mandaya. Tindakan-tindakan intervensi koroner yang lebih kompleks, seperti menggunakan alat aterektomi, atau yang mungkin orang awam pernah dengar bor pembuluh darah, gitu juga kita sudah kerjakan di Mandaya. Selain itu juga ada balon-balon lain yang kita sebut balon-balon specialty yang bisa kita gunakan untuk memecah plak. Tapi intinya semua itu tadi tidak menggantikan satu sama lain, tapi saling melengkapi. Ya, jadi drug coated balloon itu pada dasarnya adalah balon tanpa stent, tapi di balonnya itu dilapisi atau diberikan obat. Jadi ketika balonnya dikembangkan, dia akan mengirimkan lapisan obat itu ke dinding pembuluh darah, gitu. Nah, itu jadi pertimbangan-pertimbangan yang akan digunakan oleh dokter untuk memutuskan device mana yang paling baik digunakan pada pasien. Halo Sobat Mandaya, kembali lagi di Live Health Podcast bersama saya Nina, dan hari ini saya ditemani sama seorang dokter yang luar biasa nih. Hari ini kita ditemani sama Dr. Abirama Novandra Putra, spesialis jantung, konsultan kardiologi intervensi. Halo dokter, apa kabar? Baik, perkenalkan saya Abirama Novandra Putra, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan kardiologi intervensi. Salam kenal semuanya. Dan saya dengar dokter juga telah menyelesaikan pendidikan fellowship-nya ya di Universitas Renji, China. Iya, di Renci Hospital di Shanghai. Oh, di China. Shanghai, oke. Betul. Kalau dokter Abi sendiri, itu intervensinya ada satu kekhususan lagi? Ya, saat ini fokus saya di bidang intervensi koroner. Ya, jadi saya menjalani pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia selama 5 tahun. Kemudian juga melanjutkan pendidikan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia juga, di Pusat Jantung Nasional Harapan Kita. Kemudian setelah berpraktek sebagai dokter jantung, saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan fellowship training di bidang kardiologi intervensi di Renci Hospital, affiliated to Shanghai Chiao Tung University di Shanghai, Tiongkok ya. Ada nggak sih dok perbedaan gitu antara hal-hal yang sudah dikerjakan di sana sama yang di sini gitu? Apa mungkin di sana sudah sedikit lebih advance atau seperti apa gitu dok? Ya, pada dasarnya banyak hal yang sebenarnya di sana ada, di kita juga sudah ada ya. Seperti intravascular imaging, baik itu IVUS maupun OCT, kita sudah kerjakan di Mandaya. Kemudian juga untuk tindakan-tindakan intervensi koroner yang lebih kompleks, seperti menggunakan alat aterektomi, itu juga kita sudah kerjakan di Mandaya. Memang yang volumenya bisa dibilang lebih banyak di sana itu dari segi tindakan-tindakan intervensi struktural, yang memang karena di sana kan insurance-nya cover lebih banyak tindakan, jadi ya itu masalah terkait sistem yang mana memang di Mandaya kita juga mulai kerjakan meskipun masih terbatas dalam hal caseload ya dibandingkan di sana. Oke dok, nah dok, hari ini kan yang nonton kan dari Sobat Mandaya ini dok ya, mungkin sebagian besar bahkan belum tahu gitu dok, apa sih sebenarnya intervensi jantung itu, apa bedanya sama mungkin subspesialis atau konsultan jantung lainnya gitu. Baik, jadi pada dasarnya tindakan intervensi jantung dan pembuluh darah itu adalah tindakan menangani masalah-masalah jantung dan pembuluh darah lewat metode-metode invasif non-bedah, jadi tanpa membuka sayatan di kulit atau sayatan di tubuh. Jadi kita umumnya menggunakan akses pembuluh darah, baik itu lewat arteri maupun lewat vena, tergantung masalah yang akan kita tangani. Kemudian kita menggunakan semacam kateter atau mungkin di bayangan orang awam itu seperti semacam selang gitu ya, kateter yang masuk lewat akses pembuluh darah. Dan lewat kateter tersebut kita akan lewatkan alat-alat yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki atau mengatasi masalah-masalah itu. Intervensi jantung dan pembuluh darah sendiri itu terdiri dari beberapa macam. Ada intervensi koroner, di mana kita menggunakan alat-alat tersebut untuk menangani penyakit jantung koroner, di pembuluh darah koroner. Ada juga intervensi struktural untuk menangani masalah-masalah di struktur jantung, seperti ada lubang di dinding sekat jantung atau masalah-masalah di katup.
Dan ada juga intervensi vaskular atau intervensi perifer seperti masalah-masalah di aorta, pembuluh darah paru, dan juga di pembuluh darah ekstremitas. Kurang lebih demikian. Jadi cakupannya nggak hanya organ jantung aja ya dok ya, tapi lebih ke pembuluh darah yang bisa kemana aja berarti ke jantung paru dan pembuluh darah. Gitu ya. Oke, nah tadi kan dokter sempat mention gitu ya, itu tidak ada pembedahan tapi tetap ada intervensi melalui pembuluh darah vena maupun arteri. Masuknya dari mana tuh dok? Maksudnya si selangnya tadi yang terbilang si kateter tadi itu bisa masuk ke pembuluh darahnya, itu bisa semua pembuluh darah masuk atau kayak ada pintu masuknya? Apakah hanya dari paha aja atau dari tangan aja atau dari mana? Ya memang yang paling umum dilakukan itu adalah intervensi untuk menangani masalah penyakit jantung koroner atau kita sebut sebagai intervensi koroner. Kalau untuk intervensi koroner pada sebagian besar kasus kita usahakan lewat tangan atau yang kita sebut arteri radialis. Memang ada beberapa kasus yang kita butuh akses lain, misalnya lewat paha atau kita sebut lewat arteri femoralis. Misalnya pada pasien yang ada tortuosity atau apa namanya akses pembuluh darah tangannya sulit dilalui, atau mungkin juga pada tindakan-tindakan yang memerlukan alat-alat yang ukurannya lebih besar, memerlukan guiding catheter yang lebih besar, kita umumnya juga lewat paha. Jadi itu case by case, tapi pada sebagian besar kasus kita usahakan bisa selesai lewat radial atau lewat tangan. Kalau misalnya lewat tangan itu berarti nggak ada lukanya ya dok ya? Atau kayak hanya sedikit sekali gitu ya lukanya? Biasanya ada luka bekas tusukannya aja sih. Jadi seperti bekas ditusuk jarum di lokasi tusuknya itu. Berarti sama sekali nggak ada pembedahan ya? Ya, untuk sayatan tidak dilakukan sayatan pada tindakan intervensi jantung dan pembuluh darah. Tapi untuk misalnya tadi gitu ya, untuk penyakit jantung koroner tadi yang dokter udah mention gitu, itu apakah memang saat ini ditanganinya dengan intervensi terus-menerus atau selalu dengan intervensi, atau ada kondisi tertentu dia memang harus dibedah gitu? Baik. Jadi saya sangat beruntung bisa bekerja di Mandaya karena di Mandaya kita mengedepankan pendekatan tim untuk mendapatkan keputusan ataupun hasil yang terbaik untuk pasien. Jadi di Mandaya antara tim dokter spesialis jantung dengan yang subspesialis intervensinya, baik itu intervensi koroner, struktural maupun intervensi vaskularnya, juga dengan dokter jantung yang ahli imagingnya serta bedah jantungnya, itu selalu berkomunikasi dengan baik. Artinya bila kita ada kasus-kasus yang kompleks, yang keputusannya bisa dibilang tidak straightforward, itu kita bisa bahas di dalam tim untuk menentukan yang mana yang terbaik untuk pasien. Apakah dengan menggunakan tindakan intervensi koroner atau mungkin saja yang terbaik untuk pasien tersebut adalah tindakan bedah jantung terbuka. Jadi kita harus membuat keputusan yang tailor-made untuk pasien melihat semua faktor-faktor yang ada di pasien itu. Dok. Nah, untuk tindakan intervensi jantung sendiri gitu ya, baik itu pemasangan stent maupun balloon, itu biasanya durasinya berapa lama sih, dok? Sangat bergantung pada kompleksitas kasus. Kalau pada kasus-kasus yang elektif, simple, ya biasanya kita bisa selesaikan mungkin dalam waktu 1 jam, sekitar 1 jam lebih gitu ya. Tapi pada kasus-kasus yang kompleks, misalnya kita menemui yang kita sebut sebagai sumbatan yang kronik atau chronic total occlusion, itu bisa berjam-jam gitu. Jadi ya itu bukan sesuatu yang bisa dijawab hitam putih gitu ya. Kita harus kembali lagi, kita harus lihat kasusnya. Bisa dari 1 jam kurang sampai berjam-jam. Sangat tergantung pada kompleksitas kasus. Tapi berarti karena ini sifatnya dia berarti minimal invasif kan dok ya? Berarti untuk pemulihannya sendiri tentunya biasanya akan lebih cepat ya daripada kalau bedah terbuka? Iya, pada dasarnya pemulihan akan sangat bergantung pada kondisi dasar pasien. Untuk tindakan-tindakan yang elektif pada pasien stabil, itu biasanya besoknya udah bisa pulang. Apalagi kalau kita menggunakan tindakan radial yang lewat tangan, ya sebenarnya setelah tindakan pun bisa langsung jalan. Kalau tindakan yang lewat paha, biasanya pasien baru bisa jalan mungkin beberapa jam setelah tindakan. Tapi kalau kita lakukan tindakan yang emergency pada pasien serangan jantung, atau mungkin pada pasien yang bahkan serangan jantungnya sudah menimbulkan henti jantung, nah tentu proses recovery akan sangat bergantung pada perjalanan penyakit dasarnya itu sendiri gitu loh. Jadi sangat bergantung pada kondisi pasien. Nah nanti ketika pasiennya sudah selesai tindakan, kemudian sudah boleh pulang, selanjutnya pasiennya itu akan diberi perawatan apa tuh dok? Apakah dia harus minum obat seumur hidup misalnya, atau mungkin dia ada mungkin disarankan untuk memodifikasi gaya hidup aja, atau misalnya kayak ada perawatan lain yang perlu ini yang banyak ditanya oleh pasien ya, karena pasien pasti merasanya, saya sudah pasang cincin, sudah sembuh berarti ya dok. Tapi saya selalu bilang ke pasien saya, misalnya pasiennya merokok atau diabetes, saya selalu bilang,
Anda merokok, gulanya tidak teratur, makan tidak teratur, pembuluh darah yang ciptaan Tuhan yang sempurna saja bisa tersumbat, apalagi cincin yang buatan manusia, ya kan? Jadi tentu setelah pemasangan cincin, banyak hal-hal yang perlu dilanjutkan secara kontinu dalam hal penanganan medis. Satu, yang jelas pengencer darah harus tetap rutin diminum. Bahkan setelah pemasangan cincin itu biasanya pengencer darah harus minum 2 jenis dulu, sampai waktu yang ditentukan berdasarkan kondisi pasien. Kemudian faktor-faktor risiko yang bisa mencetuskan terbentuknya penyakit jantung koroner itu juga perlu dikendalikan. Misalnya ada hipertensi harus dikontrol baik dengan obat dan gaya hidup, ada gula harus dikontrol baik dengan obat maupun gaya hidup. Kalau sebelumnya merokok harus berhenti, sebelumnya tidak pernah olahraga harus mulai olahraga, yang sebelumnya makannya tidak sehat ya harus mulai makan sehat. Jadi memang yang kolesterolnya sebelumnya tinggi itu juga harus diobati baik dengan obat serta dengan gaya hidup. Jadi memang memasang stent koroner atau cincin di jantung itu bukan berarti lantas Anda sembuh, tidak. Tapi ada hal-hal yang harus dilakukan, tetap dilakukan untuk menjaga kondisi umum supaya tetap baik gitu. Jadi intinya proses pemasangan stent dan lain sebagainya itu tadi itu lebih kepada mengembalikan fungsi kita gitu ya dok ya, sebagai manusia bisa beraktivitas lebih lagi ke gitu, dok, arah mengembalikan aliran pembuluh darah jantung yang sebelumnya terganggu. Tapi menjaga supaya aliran tetap bagus, nah itu PR-nya. Itu PR-nya. Tadi obat tetap harus lanjut, gaya hidup harus diperbaiki, dan harus membenahi faktor-faktor risiko yang ada sebelumnya. Karena kalau tidak, ya bisa tersumbat lagi cincinnya. Atau tidak harus dicincin ya, kan yang kita pasang stent itu hanya sebagian dari ketiga cabang pembuluh darah jantung. Ya bisa saja di lain kesempatan penyempitannya di sisi lain yang tidak dipasang stent. Itu sering kita temui kalau misalnya pasiennya tidak menjaga kesehatannya dengan baik setelah pemasangan stent koroner. Nah, balik lagi ke intervensi jantung nih dok ya. Tadi kan dokter juga sempat mention gitu ya, ada pemasangan cincin atau stent gitu dok ya. Atau mungkin awamnya apa, ring jantung bener? Atau beda sebetulnya itu? Ya, jadi memang ring jantung itu adalah bahasa yang sering digunakan oleh masyarakat ya. Karena memang pada desain stent itu sendiri ada yang kita sebut ring yang menghubungkan antara rangka, ya kan seperti rangka sebetulnya stent itu untuk menopang supaya pembuluh darah tetap terbuka. Ya, memang ada yang kita sebut ringnya itu yang menyatukan atau merangkai rangka-rangka tersebut jadi sebuah rangkaian. Dok, boleh jelasin sedikit nggak sih dok sebetulnya intervensi jantung untuk tadi ya, untuk mungkin paling umum untuk jantung koroner itu seperti apa sih dok prosesnya? Baik, jadi kalau untuk intervensi koroner tadi pada umumnya kita menggunakan akses radial atau pembuluh darah tangan kanan. Nah, pertama dilakukan bius lokal di arteri yang mau ditusuk, kemudian kita tusuk dengan jarum, jarumnya sedikit lebih besar dari jarum infus, kemudian kita pasang yang namanya sheath. Sheath itu seperti selongsong tempat keluar masuknya nanti kateter. Kemudian kateter kita masukkan, ketika dia sampai di pembuluh darah jantung, kita suntik zat warna atau zat kontras untuk memetakan, melihat di mana saja penyempitan ataupun lokasi yang sakit di pembuluh darah koronernya. Dibuka dengan balon, dipasang stand-nya, kemudian bila perlu dikembangkan lagi balon. Pada umumnya itu. Memang ada tindakan-tindakan atau kasus-kasus yang lebih kompleks yang membutuhkan alat-alat lain, seperti misalnya aterektomi, atau yang mungkin orang awam pernah dengar bor pembuluh darah gitu ya, ataupun juga kita mungkin tidak menggunakan stent tapi menggunakan obat atau menggunakan balon yang berselaput obat ya, drug coated balloon, atau bisa juga kita gunakan alat-alat lain seperti pencitraan untuk melihat struktur pembuluh darah, atau juga bisa menggunakan wire untuk mengukur fisiologi atau perbedaan tekanan sebelum dan setelah penyempitan nih. Jadi ya itu banyak nuansa-nuansa lain yang memang kita harus lihat case by case sih. Oke. Tadi dokter ada mention tuh, tadi ada yang drug coated balloon dan lain sebagainya. Bedanya yang drug coated dan tidak drug coated apa tuh? Ya, jadi drug coated balloon itu pada dasarnya adalah balon tanpa stent, tapi di balonnya itu dilapisi atau diberikan obat. Jadi ketika balonnya dikembangkan, dia akan mengirimkan lapisan obat itu ke dinding pembuluh darah, gitu. Memang penggunaan drug coated balloon ini belakangan ini semakin meluas, ya meskipun itu kembali tergantung pada tadi anatominya, kemudian faktor risiko pasiennya, kondisi umum pasien. Nah, itu banyak hal-hal yang bisa dipertimbangkan oleh dokter yang mengerjakan, kapan kita pasang stent, kapan kita kira-kira bisa menggunakan drug coated balloon. Jadi itu memang bukan sesuatu yang saling meniadakan atau saling menggantikan, tapi sesuatu yang saling melengkapi.
gitu. Oke, I see. Ya, jadi sebenarnya pada dasarnya memang ada beberapa mekanisme bisa terjadi serangan jantung ya. Jadi sebenarnya penyakit jantung koroner itu sendiri secara klinis approach-nya kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah penyakit jantung koroner yang sifatnya kronik, yang pelan-pelan mulai bergejala kalau lagi aktivitas, makin lama makin berat. Dan penyakit jantung koroner yang sifatnya akut atau yang kita sebut sindrom koroner akut atau serangan jantung. Nah, ini memang dua sisi dari bisa dibilang ya mata koin yang sama ya. Karena kalau penyakit jantung yang sifatnya kronik itu biasanya ya memang progresi penyakitnya berlangsung perlahan, plaknya bertambah pelan-pelan dan biasanya jantungnya memiliki waktu untuk beradaptasi dengan membentuk kolateral atau jalan pintas gitu ya, sehingga progresi penyakitnya biasanya lebih perlahan. Kalau penyakit jantung koroner yang sifatnya akut atau kita sebut sindrom koroner akut atau orang-orang mungkin lebih sering mendengar serangan jantung, itu biasanya terjadi ketika ada plak yang tidak stabil di dalam pembuluh darah. Apa itu plak yang tidak stabil? Jadi plaknya yang misalnya memiliki kandungan lipid atau kandungan lemak yang tinggi di dalam plak dengan permukaan dinding permukaan plak yang tipis. Nah, yang terjadi adalah ketika dinding permukaan plak itu ruptur atau pecah, lapisan lemak yang di dalam plak itu terekspos ke pembuluh darah, dia menjadi pencetus untuk terbentuknya gumpalan darah yang mendadak. Nah, itu yang umumnya kita jumpai pada serangan jantung. Jadi memang ada beberapa perjalanan klinis yang mungkin dari penyakit jantung koroner. Dan itu tadi adalah dua spektrum yang mungkin juga beririsan. Jadi mungkin juga orang dengan penyakit jantung koroner yang sifatnya kronik kemudian memberat menjadi mengalami episode akut juga bisa. Demikian pula orang yang pertama kali datang dengan penyakit jantung koroner yang sifatnya akut, ya nantinya akan menjadi sesuatu yang sifatnya kronik juga karena akan butuh penanganan lebih lanjut atau mungkin ada penyempitan di pembuluh darah lainnya, kurang lebih begitu. Oke, jadi untuk orang dengan kondisi jantung koroner berarti si penumpukan atau penyumbutannya itu tentu harus dibuka gitu kan dok ya? Atau dilancarkan kembali aliran darahnya? Ya, bila penyumbatannya mengganggu aliran. Tapi kalau misalnya kita lihat plaknya hanya minimal, alirannya masih bagus, ya belum tentu juga perlu. Oke, berarti gunanya si stent tadi itu adalah kemudian mengembalikan alirannya itu agar lebih lancar gitu dok? Iya, pada intinya setelah pembuluh darah kita buka dengan kita balon ya stent itu untuk menjaga supaya pembuluh darah yang sudah dibuka tadi tidak recoil kembali, menutup kembali. Jadi dia sebagai rangka yang menjaga supaya pembuluh darah itu tetap terbuka. Oke, dok, mungkin kita sedikit mundur lagi gitu ya dok. Tadi dokter sudah sempat menyebutkan soal bor ya atau rotablator ya istilah ininya. Nah, itu apakah sama seperti balon dan stent dia tidak saling meniadakan atau bisa menjadi dua treatment yang dilakukan secara bersamaan dan lain sebagainya? Ya, jadi pada dasarnya prinsip-prinsipnya tindakan-tindakan aterektomi atau tindakan yang memodifikasi plak aterosklerosis seperti tadi bor, rotablator atau juga yang kita sebut orbital aterektomi. Sekarang juga ada yang kita sebut intravaskular lithotripsy. Itu adalah metode-metode yang digunakan untuk memodifikasi plak-plak yang sifatnya keras atau karena pengapuran. Dengan caranya masing-masing ya. Kalau rotational aterektomi atau rotablator itu dengan menggunakan mata bor, dibor kalsiumnya. Kalau orbital aterektomi sama menggunakan mata bor, tapi bornya dia muternya mengelilingi orbitnya gitu ya. Sedangkan kalau IVL atau intravaskular lithotripsy menggunakan balon yang menggunakan gelombang shockwave untuk memecah kapurnya. Selain itu juga ada balon-balon lain yang kita sebut balon-balon specialty yang bisa kita gunakan untuk memecah plak. Tapi intinya semua itu tadi tidak menggantikan satu sama lain, tapi saling melengkapi. Kita harus lihat lagi kembali karakteristik pasiennya, karakteristik anatomi pembuluh darah koronernya. Mungkin dari imaging kita bisa lihat karakteristik kalsiumnya, apakah dia kalsium yang di permukaan atau kalsium yang dalam, apakah kalsiumnya hanya melingkari seluruh pembuluh darah atau hanya sebagian. Nah, itu jadi pertimbangan-pertimbangan yang akan digunakan oleh dokter untuk memutuskan device mana yang paling baik digunakan pada pasien. Jadi bukan mungkin kayak pasiennya yang bisa milih, saya maunya di bor dok, enggak seperti itu. Jadi dokternya yang bisa tahu dari karakteristik yang ada pada pasien tersebut, kira-kira device mana yang paling tepat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Karena hasil yang diinginkan apa sih? Hasil yang diinginkan ya tadi plaknya bisa kita modifikasi, terbuka, dan memudahkan
insersi dari pengembangan stent ataupun drug-coated balloon tadi. Oke. Nah dok, kalau stent itu sudah dipasang gitu dok ya, itu apakah akan bertahan di situ selamanya atau mungkin harus ada maintenance setiap berapa tahun sekali gitu misalnya? Ya, jadi pada umumnya kalau yang kita sebut sebagai drug-eluting stent, memang umumnya dia akan bertahan di sana, di dalam pembuluh darah. Memang ada juga yang kita sebut sebagai biovascular resorbable scaffold. Itu semacam stent juga, tapi dia akan luruh. Tapi saat ini penggunaan memang masih terbatas, tidak pada semua lesi, tidak pada semua jenis penyempitan. Saya pribadi, saya jarang menggunakan itu. Saya lebih umum menggunakan tadi drug-eluting stent ataupun drug-coated balloon. Dan sekarang juga memang ada lagi suatu jenis stent baru yang kita sebut sebagai bioadaptive atau bioadaptor. Scaffold itu memang itu juga seperti stent, namun dalam perkembangannya ada linknya atau rantai antara satu cincin dengan cincin lainnya yang akan luruh dalam seiring dengan berjalannya waktu dan bisa mengembalikan vasomotor atau kelenturan pembuluh darahnya. Tapi lagi-lagi ada kriteria-kriteria klinis dan anatomik yang akan menentukan. Jadi tetap yang terbaik untuk pasien ya itulah yang akan kita pilih tergantung kondisi yang ada pada pasien tersebut. Oke, dok tadi untuk drug-eluted balloon sama drug-eluted stent itu peran dari obatnya itu dia apa dok? Maksudnya apakah dia kemudian akan membantu memecah si penumpukan kalsiumnya dan lain sebagainya? Baik, jadi pada dasarnya peran obat-obatan yang di-elute atau dikeluarkan perlahan dari stent dan dari drug-coated balloon itu adalah untuk mencegah hiperproliferasi dari intimanya. Jadi dia mau mencegah pertumbuhan sel di sekitar stentnya itu yang dapat menimbulkan penyempitan di masa yang akan datang. Jadi sebenarnya tujuannya itu. Oke. Jadi memang untuk untuk menjaga kondisi pembuluh darahnya supaya untuk tetap terbuka. Tetap terbuka gitu. Betul. Oke. Nah, untuk intervensi jantung sendiri dok, selain tadi pemasangan stent, balloon atau kemudian tadi ada rotablator, tindakan-tindakan apa lagi yang bisa dilakukan oleh seorang konsultan intervensi jantung atau kardiolog? Ya, baik. Jadi meskipun memang pada umumnya yang kita kerjakan adalah tindakan intervensi koroner, namun di Mandaya sekali lagi karena kita pendekatan tim, ada intervensionis yang bagian vaskular, ada yang bagian struktural, kita juga mengerjakan hal-hal yang lain di sini. Seperti misalnya intervensi di pembuluh darah paru untuk mengeluarkan gumpalan darah paru atau kita sebut sebagai tindakan emboliktomi paru, kita sudah kerjakan dengan menggunakan mesin pompa gitu ya untuk mengaspirasi atau menyedot gumpalannya. Kemudian juga tindakan intervensi untuk perifer kaki, untuk aorta itu juga tim di jantung di Mandaya sudah mengerjakan itu. Demikian juga untuk penutupan lubang, misalnya tim di Mandaya sudah mengerjakan itu. Oke, jadi sebetulnya luas ya dok ya yang luas, bisa betul. Luas sekali. Makanya kenapa kita di sini bekerja dalam tim, karena tidak mungkin satu orang bisa menguasai semuanya. Satu kita harus berangkat dari proses diagnostik yang tepat. Tentunya di Mandaya kita memiliki fasilitas diagnostik yang cukup lengkap ya. Mulai dari yang paling simpel seperti treadmill dan ekokardiografi hingga pencitraan atau imaging non-invasif yang lengkap juga di sini modalitasnya. Seperti CT scan kita punya, MRI kita juga punya, juga nuklir ya kita juga punya. Jadi tetap untuk menentukan pasien mana yang akan paling bisa mendapatkan manfaat dari tindakan intervensi itu kita harus melalui proses diagnostik yang tepat. Kalau misalnya pasien serangan jantung yang jelas saat datang udah keringat dingin, nyeri dada hebat, dari EKG-nya berubah, enzim jantung meningkat, tentu pasien-pasien seperti itu akan mendapatkan manfaat yang terbaik dengan menjalani tindakan kateterisasi jantung yang darurat, yang segera dilakukan saat itu juga. Dan di Mandaya kita siap untuk melakukan 24/7 bila dibutuhkan oleh pasien serangan jantung. Nah, yang lebih banyak nuansanya itu pada pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner sifatnya kronik. Karena biasanya gejalanya lebih pelan-pelan, belum tentu khas. Nah, pada pasien yang penyakit jantung pembuluh darah kronik inilah yang seringkali kita butuh pendekatan diagnostik yang lebih tepat untuk menentukan yang mana yang paling bermanfaat bila dilakukan tindakan intervensi. Nah, tadi itu proses-prosesnya ada treadmill, echo, di sini kita juga bisa dobu stress echo, artinya echo yang dalam kondisi jantungnya dipacu gitu ya. Kemudian juga bisa CT scan, koroner, MRI jantung, hingga pemeriksaan nuklir jantung. Jadi kembali lagi, cath lab atau tindakan intervensi itu hanya salah satu modalitas.
Ada kalanya dia dibutuhkan segera, urgent, emergency saat itu juga, contohnya dalam kondisi serangan jantung. Ada kalanya kita bisa gunakan pemeriksaan-pemeriksaan yang less invasive dulu untuk menentukan pada penyakit jantung koroner kronik pasien mana yang paling bermanfaat bila dilakukan tindakan kateterisasi. Kurang lebih seperti itu. Oke. Dok, mungkin terakhir dok, ada nggak sih dok, mungkin hal-hal yang harus dikenali nih sama pasien atau diwaspadai sama pasien yang kadang-kadang mungkin kita sebagai orang awam tuh nggak sadar bahwa oh ini sebenarnya udah red flag nih, atau ini sebenarnya udah harus konsul nih ke dokter Abi nih sebenarnya gitu. Boleh nggak dikasih tahu? Iya, jadi pada dasarnya gejala atau tanda yang harus paling dikenali ya. Kalau kita tadi kan kita bicara penyakit jantung koroner yang sifatnya kronik dan yang sifatnya akut. Kalau yang akut serangan jantung ya tentu yang khasnya yang mungkin sudah dikenal oleh masyarakat, nyeri dada, umumnya di bagian dada tengah atau kiri yang menjalar ke lengan, menjalar ke lahang, disertai dengan keringat dingin, dan umumnya nyeri dada yang paling berat yang baru pertama kali dirasakan. Biasanya seperti itu yang khas. Tapi pada sebagian kasus memang nyeri dada bisa tidak khas. Nah itu yang mana pada populasi seperti apa yang nyeri dadanya lebih sering tidak khas. Satu, misal pada orang dengan diabetes. Kenapa? Karena orang dengan diabetes yang lama, umumnya saraf nyerinya itu sudah mengalami penumpulan atau terganggu atau rusak akibat gula yang selalu tinggi itu. Jadi umumnya respons nyerinya pada pasien diabetes bisa lebih tumpul gitu ya, jadi lebih tidak terasa. Dan yang kedua, pada perempuan juga seringkali gejalanya bisa tidak khas. Kemudian gejala lain apa yang perlu diwaspadai? Ya misalnya sesak napas, mudah lelah, ya mudah ngos. Yang paling penting sebenarnya adalah ada perubahan dari kondisi dasar sebelumnya, ya kan? Dari yang sebelumnya mungkin saya naik tangga bisa 3 lantai, 4 lantai dengan mudah, tapi kok makin kesini dirasa makin capek, makin singkat, gitu. Itu juga perlu diwaspadai. Dan yang paling penting berangkat dari faktor risiko juga. Tentu akan berbeda kalau misalnya nyeri dada pada perempuan usia 18 tahun, baru putus sama pacar, ya kan? Dengan nyeri dada pada laki-laki usia 60 tahun, merokok, diabetes, nah itu tentu akan beda pendekatannya. Ya. Oke, thank you Dokter Abi atas waktunya hari ini. Ini udah penjelasannya udah jelas banget, udah enak banget dengerinnya. Semoga membantu. Gitu. Jangan lupa untuk hidup sehat, menjaga kesehatan jantung Anda. Dan bila Anda merasa ada keluhan atau gejala yang baru, yang sebelumnya tidak ada, yang mengarah ke kelainan jantung, seperti nyeri dada, sesak napas, terasa lebih mudah lelah, tidak ada salahnya untuk memeriksakan lebih awal ke dokter jantung Anda, ya. Tadi banyak proses diagnostik yang bisa dilakukan, dan tidak semua harus berujung di kateterisasi atau pemasangan cincin. Yang paling penting adalah kita harus yakin dulu bahwa memang kondisi jantung kita aman. Mungkin itu sih. Oke, thank you banget Dokter Abi atas waktunya hari ini. Sobat Mandaya, terima kasih atas waktunya hari ini sudah menyimak Live Health Podcast bersama Dokter Abi Rama mengenai intervensi jantung. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.